Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berjumpa kembali masuk dalam Bible Study Kitab Bilangan yang ke-6. Sebelum kita mulai pengajaran pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing atau yang mungkin ada di tempat lain masih dalam perjalanan, kita sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, supaya urapan Tuhan mengalir atas kita, turun atas kita, dan kita dibukakan apa yang menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama sembah Dia. Koryawata shanda karawata karawata sikika. Koryawata shanda karawata sikiko. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru. Kasih setiamu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Koryawata shanda karawata sikiko. Tiara la 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 wata shikiko. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan bait suci-Mu Tuhan, yang telah tulus dan berkenan kepadamu. Tiralah basyana rabaya ramus, tiralah bataka ya rabasi, tiralah bataka ya ramus, tiralah basyana tiralah bataka ya ramus, tiralah bataka ya ramus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala
kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, segala rancangan yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidak akan membawa kami kepada kecelakaan. Tetapi rancangan-Mu itu indah Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak takut bahaya Tuhan. Karena Engkau selalu berserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu berkuasa, Allah yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan yang baru selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau Tuhan belajar lebih dalam lagi Tuhan mengenai diri-Mu, mengenai firman-Mu, mengenai apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus yang mengurapi kami, yang mengajar kami, yang menuntun kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau urapi. Kami mau Tuhan membuka hati kami, telinga kami sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan juga mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan, urapi hamba dengan segala keterbatasan hamba. Pakai hamba sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mulai belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pasti diberkati melalui pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam kitab Bilangan ke-6. Mengenai hukum, mengenai kenaziran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca beberapa ayat dari Bilangan ke-6 ini. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, di mana perikopnya yaitu hukum mengenai kenaziran. Ayat pertama berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk menghususkan dirinya bagi Tuhan. Maka haruslah ia menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur
atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk ratingnya. Selama waktu nasarnya, sebagai seorang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Di ayat 6 dituliskan, dan selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenasirannya bagi Allah ada di atas kepalanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ayat itu dulu kita membaca, dan silakan setelah acara ini mungkin Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembacaan dari bilangan ke-6 ini. Apa itu kaum Nasir? Siapa itu kaum Nasir? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kaum Nasir adalah kaum yang menghususkan dirinya dengan sukarela, bernasar untuk melayani Allah dalam periode atau waktu tertentu. Dan dapat diartikan juga dalam bahasa Ibraninya, kaum Nasir adalah yang ditahbiskan atau yang terpisah. Kaum Nasir dibangkitkan oleh Allah sendiri. Untuk apa sebenarnya? Untuk melalui gaya hidup para kaum Nasir, mereka dapat menunjukkan standar yang tertinggi dari kekudusan dan kemurnian. Dan yang paling penting adalah penyerahan penuh totalitas kepada Tuhan. Karena mereka itu harus menyangkal terhadap dirinya sendiri dan benar-benar 100% tunduk akan perintah atau taat kepada perintah Tuhan. Apa aja sebenarnya yang dikhususkan bagi orang Nasir dalam bilangan 6 ini? Tadi kita sudah sama-sama baca. Ada 3 hal yang dikhususkan bagi kaum Nasir yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Yang pertama, di ayat 3-4 mengatakan bahwa mereka harus menjauhkan diri dari anggur, cuka anggur, buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Minuman yang diolah dari anggur yang memabukkan. Cuka yang terbuat dari anggur atau sesuatu bahan yang memabukkan. Dan selama kenasirannya mereka tidak boleh makan atau minum segala sesuatu yang berasal dari pohon anggur, buahnya, bijinya, bahkan sampai pucuk rantingnya. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa mesti anggur? Kenapa tidak boleh? Ternyata saya pelajari ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan dampak buruk dari anggur yang memabukkan. Bapak Ibu pasti ingat bagaimana kisah Nuh yang diceritakan di Kejadian 9 yang mengakibatkan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang kurang sopan dari mabuk anggur tersebut. Dan yang kedua juga pada masa Abraham, di mana anggur yang memabukkan itu menjadi faktor dalam perbuatan zina Lot dengan putri-putrinya. Sehingga Tuhan Allah berfirman dengan tegas bahwa kaum Nasir harus menjauhkan diri dari anggur yang memabukkan tersebut. Itu yang pertama. Apa yang kedua?
Yang kedua, di ayat 5 menjelaskan bahwa selama waktu kenasirannya, mereka tidak boleh mencukur rambut di atas kepalanya. Dan mereka harus menghususkan diri bagi Tuhan. Mereka harus membiarkan rambut mereka panjang. Kenapa hal itu tersebut ditetapkan oleh Tuhan kepada kaum Nasir? Ternyata juga saya pelajari bahwa jikalau seorang laki-laki pada zaman itu berambut panjang, dianggap memalukan, sangat memalukan. Dan bagi seorang Nasir, jika mereka berambut panjang melambangkan kesediaannya untuk dihina. Karena itu sesuatu perbuatan yang memalukan untuk memanjangkan rambut bagi seorang pria, bagi seorang laki-laki. Dan pada saat mereka begitu, mereka akan dicemooh. Dan mereka dicemooh bagi Tuhan. Jadi poin yang kedua, mereka harus membiarkan rambut mereka panjang supaya mereka menunjukkan bahwa diri mereka itu hina dan siap dihina, dicemooh bagi Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat ke-6 dituliskan selama menghususkan diri bagi Tuhan, mereka tidak boleh mendekat kepada mayat orang. Meskipun yang meninggal itu adalah orang yang terdekat dari dirinya. Apakah itu ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Seorang Nasir tetap tidak boleh menajiskan dirinya dekat dengan keluarganya yang meninggal. Dan kenapa hal itu terjadi? Padahal itu kan keluarganya sendiri, masa dia nggak boleh dekat, nggak boleh kembali untuk melayat atau memberikan penghormatan yang terakhir kepada kaum keluarganya. Di sini kematian melambangkan lawan dari kehidupan. Dan kematian itu adalah sebuah akibat dari dosa. Maka dari itu, mayat pada saat itu, pada zaman itu, dianggap najis. Akan tetapi, seperti tadi di awal saya katakan bahwa kaum Nazir itu bernasar untuk periode atau waktu yang tertentu. Jikalau mereka sudah menyelesaikan masa nasarnya, masa pemisahan diri, maka seorang Nazir harus mempersembahkan korban-korban yang sama yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pelantikannya. Dan mereka sudah lepas dari 3 perintah yang Tuhan tetapkan di dalam hidup mereka. Semua orang Israel, baik itu laki-laki atau perempuan, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, sama pentingnya di hadapan Allah dengan pelayanan mereka yang tertinggi dalam jemaat. Kebesaran di dalam kerajaan Allah tidak didasarkan pada kedudukan atau jabatan, tetapi pada totalitas penyerahan diri kita dan pengabdian diri kita kepada Tuhan. Kaum Nasir dengan peraturannya yang sangat ketat melambangkan panggilan Tuhan kepada umat yang menjadi bangsa yang kudus. Jikalau Bapak Ibu membandingkan antara pasal yang kelima yang sudah kita pelajari dan pada saat ini kita belajar mengenai pengaturan tentang kenasiran, hukum kenasiran, maka pengaturan kenasiran pada kaum Nasir jauh lebih ketat. Dan selanjutnya bagian ini ditutup dengan doa berkat dari Harun dan putra-putranya selaku imam besar kepada Israel umat Tuhan. Nah, itu kita akan baca dan kita akan pelajari pada perikop selanjutnya. Mari kita baca sama-sama di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Karena ini adalah ucapan berkat dari imam. Di ayat 22 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kalau kita pelajari bersama-sama doa berkat ini terdiri hanya dari 3 baris. Dan setiap barisnya memakai 2 kata kerja dan memiliki subjek, yaitu Tuhan atau Yahweh, untuk menegaskan bahwa dialah sumber satu-satunya berkat dan pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan yang patut menjadi dasar dari segala penyembahan Israel. Kalau kita pilah-pilah, kita pelajari satu persatu berkatnya. Mari kita mulai dari berkat yang pertama. Di ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nggak ada yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian di dunia ini selain Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita menunjukkan gerakan Allah menuju umatnya untuk memberkati dan melindungi. 2 kata kerja. Tuhan akan memberkati dari semua apa yang kita lakukan. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan dari kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi yang pertama, berkat yang Tuhan ingin curahkan kepada kita adalah berkat yang utuh, berkat yang sempurna, dan perlindungan yang sempurna daripada Allah. Dan yang kedua, apa berkat yang kedua? Di ayat 25 dicatat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia itu adalah 2 kata kerja yang pada baris kedua. Di mana sinar wajah Tuhan mencerminkan itu adalah kebaikan hati, kehendak baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Dan kasih karunia Allah diberikan kepada umatnya. Kasih karunia yang tercakup dalam pengampunan, kasih, damai sejahtera, sukacita, kuasa keselamatan. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan yang terakhir, berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di ayat 26 ini garis bawahi bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu jikalau Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada bangsa Israel, berarti ada perkenanan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, dan berkat dengan sepenuh hati. Jikalau seseorang berbicara dengan orang lain lalu dia menghadapkan wajahnya, berarti dia mempunyai respek. Dia memberikan perhatiannya dengan sepenuh hati. Dia nggak melengos seperti ini, tapi dia menatap, memberikan wajahnya. Begitu juga dengan Allah Bapa kita di surga. Jikalau Tuhan memberkati kita, Dia menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui dari akal manusia. Damai sejahtera berarti ada ketenangan, ada sukacita. Meskipun kita mungkin melalui masalah demi masalah, tapi Tuhan tetap memberikan kita damai sejahtera. Dia gak akan ninggalin kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan menjanjikan akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang terbaik. Ditutup dengan ayat yang terakhir di ayat ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Di sini kita belajar pada ayat yang ke-27 bahwa kita harus meletakkan hidup kita
di atas nama Tuhan. Nama Tuhan Allah di atas seluruh dasar kehidupan kita. Sehingga pada saat kita meletakkan nama Tuhan di atas kehidupan kita, maka Tuhan Allah pasti akan memberkati kita. Sebagai penutup, saat kita menghususkan diri untuk melayani Tuhan, saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita menghususkan diri untuk melayani Tuhan Allah yang kudus, maka berkat-berkat Tuhan akan terus kita alami. Dia akan hadir bersama dengan kita. Dia akan memelihara dan memampukan kita untuk melayani Dia dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Melayani Tuhan tidak terbatas selalu pada hari Minggu, tidak harus selalu terbatas di dalam gedung gereja. Tetapi biarlah dimanapun kita berada, kapanpun juga waktunya, kita melayani Tuhan. Dan bahkan kita melayani sesama kita seperti kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini dalam bilangan yang ke-6. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar dari kaum Nasir Tuhan yang menghususkan dirinya, yang menguduskan dirinya, dan sepenuhnya taat pada perintah Tuhan. Karena mereka tahu mereka telah ditetapkan, mereka telah dipanggil, mereka telah dipilih Tuhan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan, kami ini hanya hamba. Kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau Tuhan memisahkan diri kami dari dunia. Kami mau hidup yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu. Dan pada saat kami melakukan bagian kami percaya Tuhan, berkat-berkat Allah itu pasti akan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang berdoa selama ini Tuhan dan membutuhkan pernyataan-pernyataan, butuhkan mujizat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka mendapatkan jawaban doa tepat pada waktunya. Pemulihan demi pemulihan terjadi, mujizat demi mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus berbicara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.